Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan anggota saya Adi Abdul Sekarang dengan NIM 51124 Saya Muhammad Hussein Masjid dengan NIM 51124 Saya Halimatus Sania dengan NIM 51124222066. Saya Amelia Fitri Puspitasari dengan NIM 51124 Saya Muhammad Samad Trianto dengan NIM 51124 Saya Novran Arya dengan NIM 51124222094. Saya Firdaus dengan NIM 511242202. Di sini kami akan menampilkan hasil observasi kami di Kecamatan Tanjung Mas untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah perumahan dan permukiman. Selamat menonton. Siang ini saya akan mewawancari Bapak Subandi selaku Ketua RW dari Kelurahan Tanjung Mas. Untuk mayoritas pekerjaan dari warga RW 7 ini kira-kira apa saja, Pak? Kalau kebanyakan pekerja di wilayah RW 7 itu rata-rata buruh sama karyawan pabrik. Itu rata-rata. Kalau untuk pekerjaan lainnya, Lainnya itu juga ada, cuma sebagian yang PNS itu cuma 1-2 orang aja. baik Bapak. Untuk kegiatan masyarakat yang biasa sering dilakukan warga RW 7 kira-kira apa saja, Pak? Kegiatan masyarakat RW 7 sehari-hari ya biasanya kalau yang remaja masih muda-muda itu bekerja ke pabrik, terus yang sudah lansia itu kebanyakan ya di rumah ngomong anak cucu seperti itu. Kalau yang sudah pensiun ya rata-rata ya duduk manis di rumah seperti itu. Baik, Bapak. Untuk jumlah RT-nya sendiri di RW 7 kira-kira ada berapa, Pak? Jumlah RT di RW 7 ada 11 RT, Pak. Baik. Kemudian untuk kegiatan yang dilakukan bersama-sama secara kompak oleh 11 RT tersebut kira-kira pada kegiatan apa saja? Kalau di bapak-bapak itu ada forum RT, jadi setiap bulan sekali ada forum RT, nanti kumpulnya di Balai RW. Nah, terus dari RT masing-masing itu juga mengadakan pertemuan juga setiap bulan. Sini jadwalnya kalau RT 1 itu forum 1 tanggal 1, RT 2 tanggal 2 dan seterusnya. Kalau yang forum RW itu tanggal 28, soalnya menunggu dari forum kelurahan itu forum RW 25, forum 25 seperti itu. Baik, Bapak. Kemudian untuk jam-jam sibuknya dan hari-hari sibuknya, Kalau jam sibuk itu rata-rata malah malam, Mas. Kalau siang seperti ini kebanyakan pada bekerja semua. Sibuk itu kadang malam, kalau di jalan raya itu seperti 24 jam itu ada penjual-penjual apa saja di jalan itu ada rata-rata seperti kuliner. baik. Jadi untuk siang harinya sepertinya kebanyakan bekerja di luar. Untuk malam harinya di situ malah kegiatan masyarakat yang lebih lanjut ya, Pak. Iya, rata-rata kegiatan itu malam hari. Kalau siang itu rata-rata pada bekerja semua. Jadi kalau mau mengadakan kegiatan bersama-sama itu sulit. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira sumber air bersih untuk untuk RW 7 ini, terutama di RW 7 bagaimana? Kalau sumber air bersih itu dari PAMAS, tapi untuk yang memasak itu rata-rata siulang seperti itu. Kemudian untuk kegiatan penanggulangan bencana, Pak, kira-kira pernah terjadi bencana alam apa saja? Pernah terjadi beberapa tahun yang lalu itu kebakaran rumah. Cuma kalau di tempat
wilayah sini kan padat penduduk. Itu ya sudah ada sosialisasi, antisipasi seperti itu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kurang diinginkan. Itu sosialisasi setiap RT, setiap wilayah itu ada sosialisasi. Kalau untuk musim penghujan, apakah sering terjadi banjir? Kalau banjir itu jarang Mas, sekarang jarang. Banjir besar itu berapa tahun yang lalu itu seluruh kota Semarang waktu itu. Di sini juga kemasukan, kebetulan di Tanggul pelabuhan dulu jebol itu baru. Kalau hari-hari musim hujan seperti biasa-biasa di sini tidak ada banjir. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, untuk kegiatan aktivitas pengolahan sampahnya seperti apa ya Pak? Kalau pengolahan sampah itu di wilayah RT masing itu ada yang membuangi sendiri-sendiri seperti itu. Tapi di wilayah tempat itu lain RT lain, ada yang mungkin dari ibu-ibu ada pilah sampah Mas. Pilah-pilah sampah setiap minggunya nanti per kakak, per rumah tangga itu mengantar ke ibu-ibu PKK, nanti dikumpulkan, terus yang bermanfaat nanti dijual untuk kepentingan secara bersama-sama. Baik, jadi dipilah-pilah ya Pak, Iya. antara sampah-sampah yang organik, Iya. kemudian sampah-sampah yang bisa digunakan kembali. Kalau untuk sampah yang langsung dibuang, kira-kira pembuangannya ke mana Pak? Kalau yang langsung dibuang itu ada TPA Mas. TPA-nya di Jalan Ronggo Warsito, itu juga ada petugas yang membuangi. Itu per kakak itu per bulan kena 15.000. Jadi pembuangannya seminggu 2 kali. Per bulan 15.000, itu untuk setiap kepala keluarga. Iya. Bagaimana dengan penanggulangan kekeringan air bersih Pak? Kalau dulu itu pernah ada bencana Mas, bukan kekeringan. Kalau di sini saya kira kekeringan itu selama saya di sini jarang Mas. Cuma dulu waktu ada PDAM itu rusak, itu beberapa hari airnya tidak bisa dimanfaatkan. Itu kami berusaha mencari tangki untuk disosialisasikan kepada warga masyarakat agar digunakan secukupnya seperti itu. Kemudian untuk sistem pengolahan air kotornya kira-kira seperti apa ya Pak? Misalnya sistem air dari toilet dan sejenisnya, air pembuangan gitu. Kalau di sini air kotor itu semuanya ada sapi tank Mas. Jadi air kotor itu dari kamar mandi. So, contohnya itu keluarnya di saluran semua. Jadi saya kira sudah disosialisasikan barang-barang yang sekiranya untuk ngumpeti saluran itu agar dipisah-pisahkan seperti itu. Kira-kira untuk keakraban warga dalam RW 7 ini seperti apa? Kalau di wilayah 7 ini guyup Mas, guyup. Jadi entah ibu-ibunya, bapak-bapaknya guyup. Yang kurang itu malah Karang Taruna. Saya pernah membentuk Karang Taruna itu saya biayai itu cukup 6 bulan selesai Mas. Padahal saya beri pelajaran supaya kedepannya nanti bisa melanjutkan yang tua-tua, itu yang remaja seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, kira-kira susunan organisasi untuk RW 7 ke bawahnya seperti apa ya Pak? Kalau susunan kepengurusan itu semuanya valid Mas, karena kan tiap 3 tahun itu ada pemilihan, kecuali dari warga masyarakat itu menghendaki tidak usah pemilihan lanjut, lah itu bikin berita acara lagi, baru diajukan dimintakan SK ke kelurahan seperti itu. Makanya kadang ada
RW sampai 3 periode, kadang RT 3 periode, itu warga masih mengendaki seperti itu. Untuk setiap periodenya berarti 3 tahun ya Pak? 3 tahun. Sistem penjagaan keamanan di lingkungan RW 7 seperti apa Pak? Kalau keamanan, makanya saya juga ini termasuk anggota Popdar. Dulu sebelum ada Popdar sering terjadi tawuran, bahkan minum-minuman seperti itu. Adanya Popdar itu sangat membantu sekali, karena anak-anak kita yang nakal-nakal ini seusia SMP, Mas. SMP itu nakalnya luar biasa, tapi dengan bimbingan, dengan arahan ini sudah terkurangi. Baik Pak. Berarti untuk anggota Popdarnya itu dari kalangan yang dewasa ya Pak? Iya, semua Pak RT, Pak RW semuanya juga warga masyarakat. Itu bahkan tiap malam minggu itu selalu patroli, Mas. Selalu patroli tiap malam minggu. Baik Bapak. Pertanyaan berikutnya Pak, mengenai kelistrikan. Kira-kira apakah sering terjadi pemadaman listrik Pak untuk wilayah RW 7? Kalau pemadaman itu ya sering enggak, tapi ya jarang lah. Setiap ada gangguan pasti ada pemadam. Yang jelas listrik di wilayah RW 7 ini normal. Normal, baik. Bagaimana dengan keagamaan Pak? Mayoritas agama untuk warga RW 7 ini seperti apa? Kalau keagamaan mayoritas Islam, Mas. Tapi meskipun ada salah satu 2 orang yang non, itu kita tetap guyup. Jadi saling menghormati. Untuk misalnya perayaan acara-acara keagamaan seperti hari Lebaran, itu kira-kira seperti apa Pak? Ya, Lebaran mungkin agak sepi, Mas. Kebanyakan kan banyak yang mudik. Saya sekarang jarang mudik, Mas. Itu kelihatannya memang betul-betul kalau di kota itu sepi, ramai di desa, karena ya seperti biasa sholat id, habis itu langsung silaturahmi, salam-salaman, habis itu udah selesai, seperti itu. Kalau di kota seperti itu. Untuk fasilitas kegiatan keagamaan sendiri Pak, tempat-tempat ibadah misalnya, kira-kira apakah mencukupi atau tidak? Ya, lihat situasi, Mas. Kalau cukup undangan di bawah 100 itu cukup di musola dan masjid. Tapi kalau seperti akbar, mungkin di wilayah sini mungkin dulu ada zikir akbar seperti itu, baru menggunakan aspek jalan raya itu untuk menutup jalan. Mengenai pemahaman teknologi dari warga RW 7, kira-kira seperti apa Pak? Misalnya pemahaman atau kemahiran dalam menggunakan internet dan sejenisnya. Kalau pemahaman, kalau saya terus terang sudah ketinggalan zaman, Mas. Tapi yang muda-muda itu istimewa, Mas. Bahkan anak-anak kecil aja sudah bisa main HP seperti itu. Itu saya lihat itu anak kecil. Mungkin yang lebih besar-besar itu mungkin ya pandai-pandai, Mas. Ya seperti itu. Kira-kira asal muasal untuk nama dari Kelurahan Tanjung Mas ini seperti apa ya Pak? Ya mungkin waktu saya muda, mungkin saya sedikit tahu ya, Mas. Dulu itu sini bukan Tanjung Mas. Dulu Kelurahan 1 itu Bandarjo. Berhubung itu dipecah jadi 2. Berhubung ini dekat dengan Tanjung Mas, mungkin dijadikan Kelurahan Tanjung Mas. Seperti itu, dekat pelabuhan. Dulu satu kelurahan, sini sama Bandarjo itu kelurahannya 1. Cuma dipecah menjadi 2. Intinya seperti itu. Kira-kira untuk pertanyaan dari saya cukup itu saja. Sebelum saya tutup Pak, apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan untuk terkhusus warga RW 7? Ya, pesan dari warga saya ya, ya selalu kompak dan peduli dengan lingkungan dan pembangunan-pembangunan yang telah dibantu oleh pemerintah itu supaya dirawat, jangan sampai nanti dibiarkan seperti itu pesan. Baik, terima kasih Pak. Untuk pesan kepada kami Pak, anak-anak muda terkhusus dari UNES. Ya, pesan saya
sangat salut kepada anak-anak muda, apalagi ini generasi penerus. Mudah-mudahan dengan Mas mewawancarai saya itu membuat masukan apa yang ada sebenarnya di wilayah lingkungan seperti ini, agar nanti untuk dipelajari ke depannya agar bisa menjadi yang lebih baik seperti itu. Baik, sekiranya itu saja wawancara kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya maupun Bapak Subandi, maka mohon dikoreksi dan diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.